Maranatha, saudara-saudara, selamat bertemu kembali di dalam ibadah raya hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 pada pagi hari ini. Kembali saya mendapatkan hak istimewa menyampaikan kebenaran firman Allah di dalam ibadah raya pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Allah yang boleh mempermuliakan nama Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami puji, kami agungkan dalam pribadi Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih penyertaan Engkau di tengah-tengah masih suasana keprihatinan ini. Kami tetap berpaut kepada Tuhan. Kami tetap beriman kepada Tuhan bahwa Allah ikut campur tangan dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi kami. Allah lah gembala agung kami yang baik, yang penuh cinta kasih kepada kami umat-Mu. Sebentar kami akan kembali dilengkapi dan diingatkan oleh kebenaran firman Allah. Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang sudah ditulis di dalam Alkitab sebagai kitab suci kami, umat Allah di dalam pribadi Yesus. Terima kasih Bapa, urapi berkati kami sekalian, baik hamba yang menyampaikan maupun saudara-saudara seiman kami yang akan menerima kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucapkan syukur. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam ibadah pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Matius 11 ayat yang ke-6. Dan berbagailah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Sekali lagi, Matius 11 ayat yang ke-6. Dan berbagailah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, teks ini diambil dari konteks yaitu dialog Tuhan Yesus dengan para murid yang hadir. Tetapi juga rupanya mereka kedatangan dua murid Yohanes Pembaptis. Jadi konteksnya adalah Yohanes Pembaptis di penjara, kemudian Yohanes Pembaptis mengutus dua murid bertanya kepada Yesus yang sedang berdialog dengan para murid. Nah saudara, judul firman Tuhan pada pagi ini yaitu penjara rohani. Penjara rohani. Nggak enak ya judulnya, tapi itulah realita yang harus saudara dan saya hadapi dan kita alami semua. Nah, Poin yang pertama, apa yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis? Siapa Yohanes Pembaptis dan mengapa Yohanes Pembaptis ini? Yang pertama, saya melihat keistimewaan daripada hidup Yohanes Pembaptis ini. Kelahiran Yohanes Pembaptis sudah dibuatkan sejak dalam perjanjian lama. Yohanes Pembaptis mempunyai kehidupan yang praktis, hidupnya sederhana, dikatakan makan belalang, walaupun masih penafsiran ini belalang benar atau tumbuhan semacam belalang. Demikian juga dikatakan makan bukan saja belalang, melainkan juga madu. Wah kalau madu itu enak, manis, saya senang sekali. Ya. Dan Yohanes Pembaptis ini orang yang dipanggil, disiapkan oleh Tuhan untuk apa? Melayani pekerjaan Tuhan. Mempersiapkan jalan bagi Mesias yang akan berkiprah nanti dalam pelayanan. Jadi Yohanes Pembaptis dapat privilege, dapat hak istimewa untuk mempersiapkan jalan ini. Ia orang yang bersemangat, seorang yang dinamis. Ia tegas, ia tidak kompromi dengan segala bentuk dosa apapun. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis dia teriak-teriak di pinggir sungai Yordan atau Yarden. Itulah mimbarnya. Dan Yohanes Pembaptis ini mempunyai motif dan tujuan ministry yang murni. Itulah sebabnya ia bersemangat di dalam pelayanan. Tuhan Yesus memuji sebab Yesus katakan tidak pernah ada seorang yang tampil seperti Yohanes Pembaptis
seberapa banyak yang pernah dilahirkan oleh perempuan? Wah, siapa yang tidak pernah dilahirkan oleh perempuan? Hawa dan Adam. Yesus secara manusia, ia dilahirkan oleh perempuan. Walaupun bukan karena keinginan seorang laki-laki. Saudara, maka Yohanes Pembaptis dapat pujian dari Tuhan Yesus. Hebat ya, luar biasa. Nah, sekarang Yohanes Pembaptis ada di dalam penjara. Saya berapa banyak kali datang di penjara. Nggak enak, suasananya terkungkung, kiri kanan muka belakang, atas bawah dibatasi. Saudara-saudara, maka kemudian apa yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis? Bagian yang kedua, di sini saya melihat maka goncanglah iman percaya Yohanes Pembaptis kepada Mesias ini. Ia mulai merenung, ia mulai berputar-putar kepada diri sendiri. Salahkah iman percayanya? Benarkah pribadi yang dilayaninya ini? Coba saudara, Yohanes Pembaptis luar biasa. Saya katakan poin-poin yang disampaikan. Bagaimana ia meyakini panggilan Tuhan, ia bersemangat melayani pekerjaan Tuhan, ia teriak-teriak, ia tegas, tidak kompromi dengan segala bentuk dosa apapun. Tapi sekarang dia terdiam. Dia yang tadinya katakan, "Look to the Lamb of God." Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Sekarang suaranya tidak terdengar lagi sejak dia ada di dalam penjara. Saudara-saudara, semua pertanyaan itu ada di dalam benak, dalam relung hatinya yang terdalam, menyerang kepada pikirannya. Haruskah ia dan para murid Yohanes Pembaptis ini menunggu lagi pribadi yang lain? Ia mulai berputar-putar kepada diri sendiri antara pikiran, perasaan, pikiran. Terus tanpa disadari, ia masuk di dalam lingkaran setan ini. Ia mulai ragu-ragu, ia mulai berputar-putar kepada dirinya. Tanpa disadarinya ia masuk di dalam lingkaran setan. Saudara, hati-hati dalam hal ini. Waspada. Apabila situasi kondisi menyerang kepada kita begitu rupa menyulitkan, jangan sampai kita menciptakan keraguan-raguan, menciptakan takut, khawatir, kemudian kecewa. Kecewa yang tidak diselesaikan di hadapan Tuhan, hanya tenggelam di dalam keputusasaan. Apakah benar iman percaya saya kepada Yesus Kristus? Kalau saya boleh paparkan saudara dalam situasi sekarang ini, begitu banyak alasan, banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah menyampaikan bagaimana perusahaan-perusahaan tutup, pabrik-pabrik tutup, tidak berproduksi lagi, toko-toko tutup, ada toko yang buka di Ganda Wijaya, didatengin polisi, disuruh tutup. Sedangkan mungkin toko itu banyak pegawai yang harus digaji, apalagi mendekati Lebaran, para pegawai menunggu THR. Aduh, tidak gampang saudara-saudara. Tapi itulah memang kenyataan yang harus dihadapi. Situasi ekonomi yang porak-poranda. Suami yang biasa sibuk bekerja, berbisnis, berusaha dagang, sekarang ada di rumah. Anak-anak biasa pergi ke sekolah, sekarang ada di rumah. Maka rumah itu menjadi tempat reuni keluarga. Saudara, istri tertekan, stres melihat kenyataan ini. Maka kemudian saya mendapat info di Tasik, katanya saudara-saudara, tingkat kelahiran itu naik 105%. Coba bayangkan. Sudah ekonominya murad-marid, sekarang isi lagi nih perempuan. Ibu-ibu, apakah ibu-ibu ada rencana untuk aborsi? Wah, saya tidak tahu nih, tidak dapat info lebih jauh. Kalau masih belum ada anak atau anak baru satu, it's no problem, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ada 2 atau 3 atau 4, tambah lagi 1 yang akan datang. Keluarga ini terdesak. Maka kemudian ada satu keluarga yang saya dapat info, bagaimana keluarga ini ambil putusan pendek.
gantung diri saudara. Seluruh keluarga, coba bayangkan. Karena tidak ada uang, tidak ada makanan yang bisa dinikmati lagi, yang memberikan kekuatan bagi tubuh. Saudara, bagaimana sikap orang percaya dalam menghadapi situasi keprihatinan yang masih berlanjut ini? Keluarga ini berani mati, tapi tidak berani hidup. Tapi kita umat Allah di dalam Yesus Kristus harus berani mati, tetapi juga berani hidup. Hadapi realita ini. Bukan karena kita gagah, kita kuat, melainkan Roh Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita memberikan kekuatan, memberikan pertolongan. Saudara, yang ketiga, bagaimana cara Yesus bertindak? Bagaimana cara Yesus menguatkan imannya? Yang pertama tadi dikatakan, apa yang terjadi dengan hidup Yohanes Pembaptis? Apa yang terjadi dengan hidup saudara dan saya? Yang kedua, maka menghadapi realita goncang iman Yohanes Pembaptis dengan para murid. Demikian juga berapa banyak warga masyarakat, bukan saja bangsa kita Indonesia, di luar negeri juga mengalami kegoncangan yang tidak gampang. Saya ada saatnya melihat berita di Eropa. Saya melihat berita di Amerika. Amerika tingkat kematian paling tinggi mortalitasnya ini. Coba. Indonesia sebenarnya jauh lebih mending dibandingkan negara-negara lain. Apalagi kalau kita melihat ada tayangan bagaimana di Amerika Latin itu begitu mengerikan, di Peru, di Kolombia. Tapi kita belajar tetap mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Allah tetap care dengan bangsa dan negara kita Indonesia. Allah tetap care kepada gereja-gereja Tuhan. Walaupun ada gereja yang mengalami kesulitan sekarang. Dulu mega church begitu hebat. Tapi sekarang ada banyak orang yang takut kepada anggotanya. Sampai ada satu salon di Cimahi ini. Waktu ditelepon oleh istri saya mau ke salon, ditanya, "Ibu, anggota gereja mana?" Ketakutan saudara-saudara. Tapi rupanya pemilik salon ini mengenal suara ibu cucu nih. Puji Tuhan, bisa dilayani dengan baik. Saudara-saudara, waktu Yesus berhadapan dengan para murid bertanya kepada Yesus, "Engkaukah benar Mesias itu?" Maka kemudian Yesus jawab di dalam Matius 11 ayat yang kelima, "Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Oh saudara-saudara, waktu dua murid Yohanes Pembaptis ini mendengar berita ini, maka mereka bangkit semangatnya. Mereka dilayani Yesus. Jadi seolah-olah Yesus melayani Yohanes Pembaptis melalui para murid Yohanes Pembaptis. Puji Tuhan, dua murid ini kembali ke penjara dan kemudian menceritakan kepada Yohanes Pembaptis bahwa pribadi yang diberitakan oleh engkau, Rabi, tidak salah. Dialah Mesias, dialah juru selamat umat manusia. Saudara, waktu Yohanes Pembaptis mendengar berita yang dibawa oleh muridnya ini, maka bangkitlah iman Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara, demikian juga hidup saudara, hidup saya di dalam situasi yang tidak gampang ini. Mari kita tetap berpaut kepada pribadi Yesus, di mana kita mengucap syukur ada Alkitab, ada kitab suci, di mana di dalamnya ada firman Tuhan, ada penghiburan, ada kekuatan, ada pertolongan tepat pada waktunya. Tidak salah saudara dan saya mengenal Yesus secara pribadi. Mari bangun iman kita, bangkit dari kelesuan. Mungkin ada kekecewaan secara daging, cara manusia. Tapi Allah tidak pernah mengecewakan. Manusia bisa mengecewakan. Tapi Allah kita setia, Dia adil, Dia luar biasa. Saudara, bila tiba saatnya nanti, puji Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan sehingga kita bisa melewati suasana yang tidak enak ini. Suasana yang penuh keprihatinan. Saya percaya melalui iman yang Tuhan berikan, Tuhan boleh peliharakan kami keluarga, anak, mantu, cucu. Tuhan peliharakan anggota gereja GGP Maranatha. Walaupun saya prihatin juga, ada yang biasa tiap hari dagang, hari ini
dapat berkat, dapat rezeki untuk hari esok. Tapi sudah hampir 2 bulan ini kita tinggal di rumah. Bahkan jalan-jalan di portal ditutup, tidak boleh lewat sembarangan. Saudara-saudara, waspada strategi iblis yang menggoncangkan iman saudara dan saya. Kita bisa kecewa, tenggelam dalam keputusasaan. Tetapi puji Tuhan, Allah kita di dalam pribadi Yesus tidak tinggal diam. Ia tahu dalam Mazmur 33 ayat 18 bahwa mata Allah tertuju kepada orang-orang benar yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan, ini memberikan penghiburan, kekuatan. Tuhan tahu apa yang harus kita makan. Tuhan tahu di mana kita harus hidup. Tuhan tahu apa yang terjadi dengan situasi lingkungan kita. Saudara-saudara, oleh karena itu Yohanes Pembaptis setelah mendengar kesaksian para murid menyampaikan pesan-pesan Yesus, Yohanes Pembaptis bangkit imannya. Maka sekali waktu ia menghadapi kapak di depan matanya, ia tidak menjerit ketakutan. Ia tidak melarikan diri dengan kata-kata yang menghujat atau tanda kekecewaan atau keputusasaan. Tidak, matanya terpentang menghadapi kapak yang ada di depan matanya. Maka kemudian Yohanes Pembaptis martir. Saudara-saudara, dalam suasana yang kita belum lepas dari suasana ini, jangan sampai iblis diberi kesempatan merajalela dalam hati kita, dalam pikiran kita, mendatangkan kekecewaan dan keputusasaan. Tidak, mari kita tingkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau dalam istilah perjanjian lama ada istilah mencari wajah Allah. Artinya apa? Kita akan diberikan waktu yang begitu banyak saat teduh masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita membaca firman Tuhan, kita mendengar firman Allah yang dibacakan oleh hamba-hamba Tuhan, baik dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Mandarin kalau saudara mengerti. Puji Tuhan. Jadilah orang-orang beriman yang tidak kecewa dengan kenyataan. Jadilah orang percaya yang tidak putus asa, tapi tetap beriman kepada Yesus. Artinya kita menjadi umat Allah apabila kita tetap setia beriman percaya kepada Allah, maka saudara dan saya menjadi orang-orang yang berbahagia. Menjadi orang-orang yang diberkati karena kita percaya bahwa Allah tidak pernah tinggalkan kita barang sekejap pun. Tapi pesan bagi para hamba Tuhan yang melayani di GGP Maranatha Cimahi, saudara-saudara, dalam suasana yang hampir 2 bulan ini, mari kita tingkatkan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Saya at least paling sedikit sekarang tingkatkan membaca firman Tuhan paling sedikit 10 pasal. Kalau bisa 15, kalau bisa 20 pasal. Oh, saya ucap syukur beberapa anggota jemaat membaca Alkitab sampai 10-15 pasal tiap hari sekarang. Saya dihibur, saya dikuatkan. Karena pelayanan saya di GGP Maranatha Cimahi tidak sia-sia melihat anggota jemaat gemar di dalam membaca Alkitab. Bagaimana sekarang para hamba Tuhan ini? Yeremia 23 ayat 18. Saya buka, saya belum siapkan. Tapi Tuhan tiba-tiba ingatkan dalam pikiran saya nih. Yeremia pasal 23 sebagai ayat yang terakhir. Yeremia 23. Yeremia 23 ayat yang ke-18 dan 22. Katakan demikian. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? 22. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan menghabarkan firman-Ku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah lakunya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Amin. Puji Tuhan. Saudara, sebagai hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Allah, sebagai guru sekolah minggu, melayani di remaja, di pemuda, di kaum wanita, di kaum pria, di ibadah raya umum, mari kita hadir dalam dewan musyawarah Allah.
Ada berapa banyak tempat ayat di dalam konteks perjanjian lama hadir dalam dewan musyawarah Allah. Artinya saat teduh kita berdiam diri di hadapan Tuhan, membaca kitab suci, bagaimana kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan Allah berbicara kepada kita lewat firman yang kita baca, kita renungkan, kita hayati. Kita akan dikuatkan supaya kita menjadi hamba Tuhan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita tetap setia karena Yesus sudah setia. Juga setia di dalam saat teduh. Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia pergi keluar mencari tempat yang sunyi untuk berdoa di sana. Puji Tuhan, Yesus memberikan teladan. Yesus memberikan sikap kepada saudara dan saya. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Jam berapa itu kira-kira? Jam 5? Jam 4? Pokoknya hari masih gelap. Artinya matahari belum keluar. Oleh karena itu saudara, firman Tuhan boleh memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Kisah tentang Yohanes Pembaptis sudah 2000 tahun yang lalu. Tetapi kitab suci ini tetap relevan sampai kepada detik ini. Saudara dan saya di dalam situasi kondisi sulit yang tidak gampang ini. Tapi percayalah, Allah tidak biarkan kita terombang-ambing dalam situasi yang saudara dan saya hadapi. Saya percaya sekali waktu Tuhan boleh bebaskan kita. Dan kita boleh menang. Karena Tuhan memberikan kesabaran. Tuhan memberikan pertolongan. Iman kita dibangkitkan dalam situasi sulit apapun. Firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Di mana firman Tuhan pada minggu pagi hari ini berbicara tentang satu pribadi. Satu tokoh Alkitab perjanjian baru. Tetapi jati dirinya luar biasa. Walaupun tidak pernah ada mujizat sekalipun yang terjadi. Namun kami mengucap syukur untuk kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Namun sekali waktu orang yang dipakai Tuhan begitu luar biasa pernah terduduk diam, mulai merenung, dan ia mulai berputar-putar kepada diri sendiri. Ia mulai ragu-ragu, ia mulai bimbang. Tapi untung Tuhan Yesus tidak biarkan. Dan Yesus tahu keadaan Yohanes Pembaptis. Itulah sebabnya melalui para murid, Yesus melayani. Yesus mengkonseling Yohanes Pembaptis. Apa yang dilihat orang kusta menjadi tahir. Orang timpang disembuhkan. Demikian juga orang mati dibangkitkan. Sampaikan kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis kembali kepada jalur kehendak Allah. Kembali kepada garis rencana Allah. Bapa dalam sorga, hamba mohon urapan-Mu turun atas kami sekalian. Supaya kami yang tadinya kecewa putus asa dikembalikan kepada garis kehendak Allah. Bahwa pribadi yang kami imani dalam Yesus Kristus tidak salah. Bukan kami harus beralih atau menyembah kepada pribadi atau keyakinan yang lain. Tapi ajar untuk kami tetap melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mohon pemulihan boleh terjadi untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan yang memberikan hikmat akabudi kepada Bapak Presiden kami Jokowi. Dengan para menteri sampai kepada para gubernur. Sampai kepada wali kota, bupati, camat, lurah, RT RW di daerah kami masing-masing. Demikian juga Tuhan kami percaya Engkau yang boleh memulihkan dunia yang ada di dalam keprihatinan. Hamba menyerahkan di dalam tangan pimpinan-Mu. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati kami sekalian. Betapa rindu kami kembali ke gereja dalam ibadah-ibadah. Betapa rindu kami memuji menyembah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Demikian juga kami boleh memberikan persembahan untuk boleh mendukung pelayanan GGP Maranatha Cimahi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucapkan syukur. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam pribadi Roh Kudus senantiasa menaungi, memberkati saudara-saudara sekalian. Pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Semua katakan amin.